Balik lagi di Langkah Bicara, bareng saya Dika. Di video kali ini saya mau mengulas lagi salah satu carriel yang baru aja saya beli, dimana sebelumnya saya juga pernah mereview beberapa carriel mulai dari North Face, kemudian Fjällräven, dan yang terakhir Grigori. Di video kali ini saya akan lebih fokus membahas mengenai pengalaman ketika saya menggunakan carriel ini, terlebih dari sudut pandang sebagai orang yang biasa naik gunung, menggunakan konsep konvensional, dan sekarang menggunakan carriel yang memiliki konsep ultralight. Tapi sebelum itu saya mau mengulas dulu mengenai informasi umum yang ada di carriel Sierra Dison Flex Capacitor ini. Untuk ukurannya sendiri di Indonesia ada 3 ukuran, mulai dari ukuran paling kecil yang saya miliki, ukuran 25-40 liter. Kemudian ada yang ukuran 60 liter sampai 70, dan yang tengah-tengah ada ukuran 40 sampai 60 liter. Untuk bahannya sendiri, carriel ini memiliki bahan 100D yang sudah di silikon, yang diklaim bisa lebih tahan terhadap cuaca ataupun mungkin air yang ketika kita mendaki bisa hujan akan lebih kuat. Kemudian untuk torso di Indonesia yang masuk torso size-nya ini ada yang ukuran S dan M aja, karena yang ukuran lebih besar nggak tahu ada atau enggak, tapi yang jelas nggak masuk. Dan untuk keep belt baru ada 2 pilihan ukuran SM, kemudian ukuran M dan L. Saya sendiri pakai yang ukuran M dan L karena ukurannya lumayan besar dan cocok dengan postur tubuh saya. Untuk warna, di sini ada 2 warna, warna putih dan warna hitam. Saya pilih warna putih karena lumayan unik dan beda dari yang lain. Carriel ini udah saya coba di pendakian kemarin ke Gunung Slamet. Jadi salah satu alasan dibuatnya video ini karena untuk memberikan informasi juga kepada teman-teman, seperti yang tadi dibilang, saya yang biasanya menggunakan konsep pendakian konvensional atau pendakian biasa dengan berat carriel normal, barang-barang normal, sekarang menggunakan carriel dari Sierra Dison yang memiliki konsep ultralight, mengalami beberapa hal menarik yang akhirnya bisa jadi catatan juga, di mana catatan ini bisa dianggap sebagai kelebihan dan juga kekurangan yang bagi saya sendiri mungkin bakalan bisa berubah nantinya. Tapi intinya dibuatnya video ini hanya khusus untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang memang tertarik untuk membeli carriel ini tapi masih mencari-cari informasi, karena sebelumnya saya pun ketika mau membeli sedikit kebingungan dengan informasi yang hanya ada di websitenya, dan jelas pasti mencari di YouTube. Untuk itu nanti saya akan jelaskan ada beberapa hal yang menurut saya jadi kelebihan dan kekurangan dari carriel ini. Alasan pertama yang membuat saya tertarik untuk membeli carriel ini karena carriel ini punya konsep yang cukup unik seperti yang tadi dibilang, karena ketika kita membeli carriel ini kita bakalan bisa menggunakan untuk 2 keperluan yang berbeda. Jelas yang pertama, untuk mendaki gunung carriel ini bisa digunakan, walaupun untuk durasi waktunya mungkin durasi waktu yang singkat, seperti durasi waktu 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam. Kemudian carriel ini bisa digunakan juga untuk keperluan lain, seperti backpacker atau membawa barang-barang biasa yang diperlukan. Jadi menurut saya ini cukup bagus konsepnya, menarik, dengan tentang ukuran dari 25 sampai 40 liter. Carriel ini bisa memberikan kita keleluasaan untuk menggunakan dan peruntukannya. Hal kedua, menurut saya ini dari sisi saya yang biasa menggunakan peralatan pendakian konvensional yang berat, terus ukurannya gede-gede, ini carriel memberikan cerita yang berbeda karena dari segi ukuran pun memang agak lebih kecil, dan yang paling jadi sorotan bagi saya sendiri adalah dari beratnya yang lumayan ringan, yaitu sekitar 1,1 kg. Bahkan ini jadi carriel yang
paling ringan yang saya miliki, karena sebelumnya rata-rata beratnya di atas 1,5 kg. Kemudian yang ketiga, carriel ini ya dari segi bentuk mungkin teman-teman bisa lihat sendiri, tampilannya lumayan menarik, beda dari yang lain karena jarang sekali produsen carriel yang membuat konsep seperti ini. Poin keempat yang menjadi sisi positif atau kelebihan dari carriel ini bagi saya adalah terletak di sisi back system, karena kebanyakan carriel di Indonesia khususnya yang lokal jarang memberikan frame yang terpasang di bagian dalam atau internal frame, karena biasanya menggunakan tambahan seperti dari matras atau dari barang-barang yang disimpan di dalam dijadikan back system itu sendiri. Jadi menurut saya ini jadi kelebihan, walaupun bebannya ringan, tapi dari segi kenyamanan dia terjamin. Waktu dicoba kemarin pun cukup nyaman walaupun ada beberapa catatan lain. Poin yang kelima mungkin ini lebih ke personal saya yang punya hobi motret, ngeluar masukin kamera saat pendakian. Ini jadi poin plus juga, karena dengan adanya satu akses di bagian atas yang beda dari carriel kebanyakan yang biasanya ada bagian penutupnya lagi, konsep seperti ini memudahkan ketika saya ingin mengambil kamera dengan cepat ataupun memasukkan kamera dengan cepat. Jadi dengan adanya akses di bagian atas ini memudahkan sekali untuk memasukkan dan mengeluarkan barang. Seperti yang saya bilang sebelumnya, di carriel ini pas saya gunakan ada beberapa catatan yang bisa saya anggap sebagai kelebihan, tapi ada juga beberapa hal yang saya rasa jadi kekurangan. Walaupun kekurangan di sini mungkin sifatnya lebih ke personal saya, karena bisa jadi hal ini jadi sebuah kelebihan juga untuk orang lain. Yang pertama, kekurangan yang saya rasakan saat menggunakan carriel ini adalah dari ukurannya sendiri tadi, dimana ukuran 25-40 liter ini bisa jadi juga kekurangan, karena untuk saya yang sebelumnya menggunakan peralatan pendakian umum konvensional yang ukurannya gede-gede, ini memberikan sedikit kesulitan juga ketika mempacking atau memasukkan barang. Misalnya sleeping bag saya yang ukurannya gede, dengan ukuran seperti ini mungkin bisa masuk hampir setengahnya, belum peralatan lain. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau beli harus juga dipertimbangkan, karena selain ingin upgrade ke ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, kita juga harus memikirkan bahwa peralatan pendakian itu bukan hanya carriel, ada peralatan lain yang mungkin harus disesuaikan juga. Jadi ini pun ketika saya membeli carriel ini otomatis harus lagi mengupgrade barang-barang lain, mulai dari sleeping bag, kemudian mungkin tenda atau peralatan masak, karena agar menyesuaikan dan bisa masuk ke carriel ini semuanya. Kemudian yang selanjutnya yang saya anggap sebagai hal bukan kekurangan ya, jadi catatan tersendiri adalah dari back systemnya sendiri. Walaupun tadi saya bilang bisa jadi kelebihan karena dibandingkan dengan carriel lain, carriel ini lebih nyaman, tapi kenyamanan ini bentuknya gak mutlak, karena selama percobaan kemarin pun ada beberapa hal yang menurut saya harus jadi pertimbangan juga. Salah satunya dari bantalan di bagian belakang yang menurut saya cukup keras, walaupun saya sendiri udah terbiasa karena dulu ketika menggunakan PL Repen Kaipak 58 liter bentuknya hampir sama dan juga lumayan keras. Tapi mungkin ini bakalan berubah juga seiring berjalannya waktu, karena bakalan bisa lebih empuk juga saat digunakan untuk durasi waktu yang lumayan lama. Tapi ya seperti yang tadi saya bilang, bahwa ini hanya sebatas informasi dari pengalaman yang saya rasakan selama pendakian kemarin. Jadi mungkin bisa jadi aja
apa yang saya sampaikan bertolak belakang dengan teman-teman, tapi ini hanya sebatas informasi agar teman-teman ada beberapa gambaran. Dan mungkin ini salah satu informasi juga yang sebelumnya saya cari-cari sebelum membeli Carriel ini. Barangkali teman-teman juga ada yang punya badan gede seperti saya, punya pertimbangan mengenai hip belt-nya sendiri. Di sini saya beli yang ukuran M dan L, dan sebelumnya saya lihat di websitenya sendiri kemungkinan gak masuk. Ternyata pas dibeli, dicoba, ternyata ukurannya beda dengan apa yang ditulis di website CR Design-nya sendiri. Ukurannya lumayan lebih besar dibandingkan dengan catatan yang ada di situ. Jadi menurut saya ini nggak perlu dikhawatirkan, karena saya coba sendiri, hasilnya lumayan pas dan enak. Ya mungkin itu aja beberapa hal yang saya rasakan selama penggunaan Carriel ini kemarin, dan bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman yang berminat untuk membeli Carriel ini, karena ya dari segi harga pun bisa dibilang murah juga. Jadi saran saya saat membeli Carriel, backpack ataupun barang-barang lain, teman-teman harus bisa mempertimbangkannya dengan matang-matang, karena ya kenyamanan tetap nomor satu, dan saat penggunaan pun fungsinya jangan dikesampingkan, karena kita yang menggunakan dan kita juga yang merasakan. Oke, mungkin itu aja di ulasan kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe agar ke depan bisa lebih berkembang lagi.